Afwan di luar tema. Ya. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci, dan sudah panjang lebar kita jelaskan. 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya, insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja? Mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit. Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tabligh akbar itu, Abdurrahman bin Auf ya, sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka. Karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak. Sampai di Madinah tidak ada lagi kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, telah pergi gunung. Dia ini luar biasa ini yang pergi ini, yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya. Tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ada bahasa sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja. Berarti dia membunuh kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya, nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik. Ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Mungkin ditangkap, mungkin ini iya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Jadi, zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini, kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh. Kalau kita masih punya utang, bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang, kita bisa membayarnya. Misal antum masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu, atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta. Utang masih 9 juta. Tapi bulan depan, sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya. Untuk bulan itu. Bulan depan ya urusan bulan depan. Gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, besar tulisannya. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah, pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut, dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta, yang perempuan sudah boleh minta cerai.
Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Karena pernah ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu dia sudah buat maksiat dosa besar, jangan tinggal sama dia. Kata dia, ya Rasulullah tapi saya mencintainya. Kata Nabi kalau gitu pertahankan, tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu maka harus ditahu, dia harus tanggung risiko itu. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya. Ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya? Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga saya sebagai praktisi karena perintah Nabi SAW. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian. Karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah SWT. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah SWT. Karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Nggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia, lalu kemudian hukum Allah kita tolak. Nggak mungkin itu, kan gitu? Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah, lalu karena dia tidak mau poligami, lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadir itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri enggak suka terus kita enggak hadir, enggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin, memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, ngantar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia, pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya. Memang untuk di rumah, dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering, sedih, manja di rumah. Orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar. Nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan, masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah, dan dunia ini sebentar kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin. Ya, masalah ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.